warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofiatul Mutamah, NIM 192180081. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan dan lambang bilangan. Yang pertama, yaitu membilang. Konsep membilang tentang bilangan dan idam bilang telah berkembang sejak zaman prasejarah. Selama lebih kurang 15.000 tahun sejak zaman batu hingga zaman sejarah, manusia telah mempelajari tentang mengembangkan kalender, membuat sistem pengukuran, menemukan dan menggunakan roda, serta menemukan sistem numerasi. Cara membilang yang digunakan yaitu dengan coretan atau talis, yaitu memasangkan satu-satu antara masing-masing benda dengan satu coretan. Cara yang dipakai untuk membandingkan adalah mengkorespondensikan atau memasangkan benda, unsur, atau elemen suatu himpunan. Terdapat banyak cara untuk memasangkan. Cara memasangkan yang mudah adalah yang berpola, yaitu mengatur terlebih dahulu unsur-unsur yang akan dipasangkan secara berderet. Misalnya pada titik ini dipasangkan dengan titik ini. Dan selanjutnya juga sama. Dari model memasangkan ini dapat diketahui bahwa beberapa kelompok, tumpukan, atau himpunan benda memiliki sifat yang sama, yaitu unsur-unsurnya dapat dipasangkan tepat satu-satu dengan unsur-unsur himpunan lain yang telah. Selanjutnya, untuk menyebut bilangan dari suatu himpunan, diperlukan bahasa yang sama berupa lambang-lambang sehingga dapat disusun lambang bilangan. Contoh, 3 himpunan bersifat satuan. Jadi, di sini terdapat 3 lingkaran atau disebut himpunan, yang di dalamnya terdapat satu satuan. Maka, bisa dibaca 3 himpunan bersifat satuan. Yang selanjutnya, 3 himpunan bersifat duaan. Di sini terdapat 3 himpunan yang di dalamnya terdapat 2 satuan, maka bisa dibaca 3 himpunan bersifat duaan. Lambang-lambang bilangan selain lambang dasar dibentuk dari gabungan lambang-lambang dasar dengan aturan tertentu. Lambang-lambang dasar pokok dari sistem Hindu-Arab adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Saya akan menjelaskan materi sedikit tentang nilai tempat. Nilai tempat, suatu sistem numerasi disebut sistem tempat jika nilai dari lambang-lambang yang digunakan menerapkan aturan tempat sehingga lambang yang sama memiliki nilai yang tidak sama karena tempat atau posisinya berbeda. Disebut angka atau digit, yaitu 0, 1, 2, 3 sampai 8 dan 9. Pemilihan 10 angka dipengaruhi oleh banyaknya seluruh jari-jari tangan atau kaki, yaitu 10, sehingga sistem ini lebih dikenal dengan sebutan sistem desimal Latin sama dengan 10. Setiap bilangan disusun oleh beberapa angka. Setiap angka mempunyai nilai tempat yang berbeda. Nilai tempat merupakan nilai dari sebuah angka yang menunjukkan letaknya pada suatu bilangan. Berikut ini susunan nilai tempat. Bilangan satuan disusun oleh satu angka antara 0 sampai 9. Bilangan puluhan disusun oleh 2 angka 10 sampai 99 dan seterusnya. Pengelompokan nama dan sebutan masing-masing. Contoh, 2345 sama dengan 2000-an, 300-an, 40-an, dan 5 satuan sama dengan
2 kali 1000 2000, ditambah 3 kali 100 300 2300, ditambah 4 kali 10 40 2340, ditambah 5 hasilnya 2345. 10 basis atau dasar. Contoh soal 2398 sama dengan 8 kali 10 pangkat 0 tambah 9 kali 10 pangkat 1 ditambah 3 kali 10 pangkat 2 tambah 2 kali 10 pangkat 3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 0 hasilnya 8 tambah 9 kali 10 pangkat 1 hasilnya 90 tambah 3 kali 10 pangkat 2 hasilnya 300 tambah 2 kali 10 pangkat 3 hasilnya 2000, ditambah semua 8 kali 90 tambah 300 ditambah 2000 hasilnya 2398. Dan soal selanjutnya 75.432 sama pengerjaannya. Saya Aisyah Salma NIM 105 akan menyampaikan tentang bilangan kardinal dan bilangan ordinal. Bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Himpunan A adalah anggotanya A dan B. Maka bilangan kardinalnya adalah 2, yaitu A dan B. Pada himpunan kosong yang tidak ada anggotanya dikatakan memiliki bilangan kardinal 0. Dengan kata lain, 0 adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota himpunan kosong. Tidak semua himpunan dapat dihitung banyak anggotanya. Misal, himpunan P yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya merupakan himpunan semua bilangan genap positif yang merupakan himpunan yang tidak dapat dihitung banyak anggotanya. Demikian pula dengan himpunan semua bilangan real dari 0 sampai 1. Kedua himpunan tersebut merupakan contoh himpunan tak hingga. Kedua himpunan ini bilangan kardinal memiliki ciri yang berbeda. Contoh himpunan dari bilangan genap 2, 4, 6, dan 8. Himpunan ini dapat dikorespondensikan satu-satu dengan himpunan bilangan asli. Yang kedua, himpunan semua bilangan real dari 0 sampai 1 tidak dapat dikorespondensikan satu-satu dengan himpunan bilangan asli. Keadaan ini menyebabkan adanya 2 macam bilangan kardinal, yaitu bilangan kardinal terbilang dan bilangan kardinal tak terbilang. Yaitu jika suatu himpunan ekuivalen dengan himpunan bagian dari himpunan bilangan asli, maka himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan bilangan kardinal terbilang. Kedua, jika tidak ada himpunan bagian dari himpunan bilangan asli yang ekuivalen dengan himpunan P, maka himpunan P dinyatakan bilangan kardinal tak terbilang. Himpunan 1 dan 4 adalah himpunan yang memiliki bilangan kardinal terbilang. Karena 1 dan 4 ekuivalen dengan 1 dan 2 yang merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan asli. Yang kedua, himpunan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya dapat dikorespondensikan satu-satu dengan himpunan bilangan asli. Sehingga 2, 4, 6, dan 8 memiliki bilangan kardinal yang terbilang. Himpunan semua bilangan real antara 0 dan 10 tidak dapat dikorespondensikan satu-satu dengan himpunan bagian dari bilangan asli. Sehingga himpunan ini disebut dengan himpunan yang memiliki bilangan kardinal tak terbilang. Contoh, Andi memiliki 3 pensil, Nana memiliki 4 kg beras. Di halaman terdapat 3 mobil. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan sebagai bilangan kardinal karena 3 pensil, 4 kg beras, dan 3 mobil menyatakan jumlahnya anggota. Masing-masing kalimat tersebut membicarakan banyaknya atau berapa banyak yang merupakan identifikasi bilangan kardinal suatu himpunan. Berikut cara mengidentifikasi bilangan kardinal suatu himpunan. Contoh, yang pertama, himpunan A yang beranggotakan A, B, C, D, dan E. Dan himpunan B yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10. Disebutkan bahwa
himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Maka bilangan kardinal A sama dengan bilangan kardinal B, yaitu 5. Tentukan bilangan kardinal dari P, Q, R, S, T, dan U. Penyelesaiannya, P, Q, R, S, T, dan U yang beranggotakan 6, maka bilangan kardinal dari P, Q, R, S, T, dan U adalah 6. Ordinal merupakan bilangan yang menunjukkan urutan atau letak. Dalam menentukan bilangan ordinal, yaitu penentuan satu unsur yang dimana di dalam suatu himpunan yang akan dibicarakan terdapat proses pengurutnya. Rumahnya terletak pada urutan kelima dari kanan. Yang kedua, Hasan tidak masuk pada hari keempat kursus bahasa Inggris. Yang ketiga, Ani memperoleh ranking pertama dalam pelajaran matematika. Pertama, keempat, dan kelima disebut bilangan ordinal. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.